Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu Pekan Biasa ke-32, 12 November 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sabda Iman Katolik yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Berdoa dengan Tekun. Dalam bacaan Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang kepadanya. Pada zaman itu, tak ada yang bisa melindungi seorang janda selain hakim. Keluarganya tidak lagi bisa menjaganya. Sebab setelah seorang perempuan menikah, ia bukan lagi anggota keluarga orang tuanya. Keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Pasalnya, setelah suami meninggal, ia tak lagi dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itulah, janda itu terus-menerus datang kepada hakim. Mungkin saja janda tersebut mengikuti hakim itu kemanapun ia pergi. Ia terus mengganggu sampai hakim itu mau menolongnya. Hakim itu tak takut akan Allah. Hatinya sama sekali tidak tergerak, meskipun janda itu memohon agar ia sudi membela haknya. Namun, karena janda itu sering datang, hakim itu tersebut menjadi risih. Hakim itu merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya hakim pun menolong perkara janda itu supaya ia berhenti mengganggunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Yesus menginginkan para pengikutnya untuk selalu berdoa terus-menerus agar dapat melakukan kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Ketekunan di dalam berdoa tidak hanya menunjukkan bahwa kita tidak hanya benar-benar menginginkan apa yang kita minta, tetapi juga kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab permohonan kita. Tidak tekun di dalam berdoa merupakan salah satu alasan seseorang tidak menerima jawaban atas doanya. Yesus menganggap penting berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu sebabnya Ia memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim dan seorang janda, apalagi Tuhan kita yang pengasih. Ia pasti peduli dan memperhatikan setiap kebutuhan anak-anaknya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdoa dengan tekun bisa berarti mengulangi permohonan yang sama kepada Tuhan di setiap jam-jam doa yang sudah kita tentukan, atau terus berdoa ketika sedang melakukan aktivitas seperti menyetir, memasak, mengajar, mengetik, atau melakukan kegiatan lain. Tetapi lebih dari itu, berdoa dengan tekun menunjukkan pada sikap hati. Ketekunan tidak boleh hanya dipahami sebatas kata-kata permohonan yang terus-menerus kita naikkan, tetapi lebih luas lagi hingga juga mencakup sikap hati yang terus-menerus menaruh percaya kepada Tuhan bahwa Ia pasti menjawab doa-doa kita pada waktu yang tepat. Ingat bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berdoa dengan tekun terasa sulit ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Di saat sulit, tetaplah terbuka pada tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun serta memampukan kita untuk terus berdoa dan percaya seperti janda yang dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Seperti kata Clifford William Renwick, satu-satunya bekas kaki yang akan tetap bertahan di atas pasir adalah bekas lutut yang tekun berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan selalu mengingat doa-doa kita, sekalipun terlihat sepertinya Ia tidak mendengar dan menjawabnya. Doa kita akan meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Pemazmur berkata bahwa Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya dan sengsara kita Dialah yang menghitung. Jangan menyerah. Mungkin saja Dia sedang menguji kesetiaan kita dan ketekunan kita. Mari kita tekun berdoa sampai mendapatkan jawaban yang mendatangkan sukacita. Amin.